Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah al-mabad. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ulama, para habaib, saya takdim Sahibul Hajat Kang Dedi beserta istri yang saya kagumi. Saya selalu menyebut seorang suami beserta para istri. Kenapa? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ya, walaupun saya juga belum nambah. Serta para hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah. Li batu bata di Kota Baru. Hai orang Purwakarta, I love you. Kita sumbang. Kita Purwakarta. Bupatinya. Persoalannya itu, kenapa saya bilang Purwakarta? Biar diundang ke Purwakarta. Kalaulah tidak karena cinta, tentunya sangat berat rasanya. Kalau dulu yang pertama saya diundang Kang Dedi, saya berangkat dari Jakarta. Saya hari ini harus berangkat dari Yogyakarta. Kemarin saya membersamai sahabat kecil Gus Miftah. Saya tidak pernah menyebut anak yatim Kang Dedi, tapi sahabat kecil. Diksi yang saya pakai supaya mentalitas anak-anak itu terjaga. Sahabat kecil. Saya kemarin mengumpulkan 1.500 sahabat kecil. Terus saya lanjutkan dengan wayangan santri pakai wayang golek. Dan saya ada kesamaan dengan Kang Dedi, sama-sama pecinta budaya. Buktinya di pintu terlihat lukisan wayang. Walaupun gara-gara saya wayang dibully 2 bulan yang lalu. Bagaimana nama Gus Miftah trending di Twitter 2 hari 2 malam gara-gara wayang. Saya dihujat lebih dari 27.000 komentar. Sakit hatikah? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Maka betul-betul malam hari ini saya niatkan karena cinta. Dan kalau cinta, subhanallah, yang tadi sore hujan lebat bisa berhenti walaupun tidak ngundang pawang hujan, tidak ngundang Rara di Mandalika. Karena tentunya ini kekuatan cinta dari kita disambut oleh cintanya Allah. Maka hujan sederas apapun berhenti karena melihat kekuatan cinta. Maka saya sampaikan, bila teman membuatmu terluka, bila pasangan membuatmu kecewa, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Normalnya harus tambah, artinya yang dulu sama yang sekarang harus mahal yang sekarang. Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa satu diksi yang dikenal oleh semua agama. Puasa itu tidak hanya dilaksanakan oleh umat Islam, bahkan dilaksanakan oleh umat-umat yang lain. Maka bahasa Al-Quran Al-Baqarah 180 sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Saya akan melihat puasa ini dari kacamata Al-Quran. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, puasa itu dalam bahasa Arabnya disebut as-shaum, atau dalam bahasa lain Al-Baqarah 183 as-syiyam.
As-saum atau asyam maknanya adalah al-imsak. Jadi as-saum atau asyam is al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Kalau kata orang Jawa menahan. Kalau bahasa Sundanya menahan. Nahan juga. Saya kurang bisa bahasa Sunda. Kemarin saya bilang sama Kang Deddy, gimana kan supaya caranya saya bisa bahasa Sunda. Oh gampang, terus nikahlah dengan orang Sunda. Walaupun saya punya cita-cita kalau saya menikah lagi, mau menikah dengan orang Arab. Kenapa? Karena kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Iya, kemarin kan didoain. Sama kan dulu Gus Dur zaman Orde Baru diawasi sama pemerintah. Ketika Gus Dur berbincang-bincang dengan para kiai, Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi intelijen. Akhirnya Gus Dur bilang sama kiai, mulai saat ini kita ngomong pakai bahasa Arab. Akhirnya mereka takalum bil lughatil arabiyyah. Intelijennya pulang sama komandannya. Intelijen, apa yang dibicarakan sama kiai dan Gus Dur? Aman komandan. Kenapa? Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Goblok. Nah, contoh penggunaan al-imsak. Bapak Ibu pasti kalau di Indonesia familiar dengan bahasa al-imsak. 10 menit menjelang adzan subuh biasanya kita mendengar dari seantero masjid di Indonesia. Saya sepakat dengan membaca puisi. Yang seharusnya harus diturunkan itu bukan suara toa, tapi harga minyak goreng. Walaupun Indonesia memang antik katakan jadi. Muncul COVID varian Alpha langka masker, muncul varian Delta langka oksigen, begitu muncul Omicron langka minyak goreng. Saya nggak tahu kenapa hubungannya antara Omicron dengan minyak goreng. Mau lebaran langka solar. Kalau saya sebenarnya bukan masalah jodohnya, tapi saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena diri kami lah. Kalau kita lihat ke pasangan suami istri kan banyak laki-laki mencari pasangan yang sempurna, banyak perempuan mencari pasangan yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling sempurna. Maka jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasangan dengan cara yang sempurna. Oh, itu yang tadi sudah ada banyak ya. Satu hal kan, perempuan itu sifatnya satu. Kalau disakiti, tidak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti, tidak pernah lupa. Betul kan? Dan perempuan itu ahli sejarah. Sekali Anda punya salah, seumur hidup ingat. Tapi kalau ibu-ibu Subang hari ini gara-gara pandemi pinter nyari duit, jadi dimanapun suami nyimpan pasti ketahuan. Nah, saya hanya akan membahas kalimat al-imsak. Contoh penggunaan puasa sebagai al-imsak atau menahan diri. Ini ada jomblo di sini. Santai mas, kalau jodoh pasti ketemu. Gimana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Perintah untuk orang yang jomblo. Ya maksyaras sadar, wahai para pemuda, manis tato aminkumul ba'ah. Kalau kamu punya kemampuan, fal yatazawwaj, segeralah menikah. Kalau sudah punya kemampuan, punya pekerjaan, punya uang, menikah. Tetap Anda harus punya uang. Kenapa? Karena hati perempuan itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya. Betul Bu? Makanya semua gambar pecahan mata uang itu ada gambar cewek. Coba lihat. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, semuanya ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari hanya uang Rp1.000, pati murah bawa golok.
Pertanyaannya adalah kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Kalau hari ini cewek kok mantri? Enggak mantri mas, cuman kamu yang miskin. Nah, kalau sudah punya kemampuan, apa kata Rasulullah? Kalau tazawwaj, ayo nikah, sok aktif nikah. Tapi kemudian dilanjutkan, fa'ilam yastati, kalau kamu belum bisa menikah, fa'alaihi bisawm, maka kamu harus puasa. Nah, puasa di situ maknanya al-imsak. Kenapa kalau Anda belum bisa menikah harus berpuasa? Fa'innahu abaddu lil basar. Karena puasa itu menjaga pandangan mata, wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Maka kalau solusinya Anda belum bisa menikah, puasa. Puasa. Maka yang jomblo-jomblo santai saja. Kan Ar-Rum 21 ayatnya jelas, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau Anda tidak punya pasangan, jelas Anda bukan manusia. Makanya malam ini kan bulan puasa, saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Saya itu dapat julukan baru kan, Master of Quotes. Jadi Master kata-kata. Jadi 3 bulan yang lalu saya dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Kategori pertama, lelang belangkon termahal di dunia. Muktamar NU di Lampung, panitia minta saya nyumbang sesuatu. Saya nyumbang belangkon. Belangkon saya lelang, alhamdulillah saya buat belangkon harga 90.000, terjual 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Coba Anda bayangkan belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Isi belangkonnya. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi bersama para PSI. Sudah 22 tahun saya pengajian di lokalisasi. Konsisten berat Gus, berat. Ya, konsisten itu bahasa Arabnya istiqomah. Kenapa istiqomah berat? Ya, karena kalau ringan namanya istirahat. Dan untuk konsisten, untuk istiqomah itu perlu dicoba. Kenapa cobaan banyak? Ya, cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya kalau kita dicoba harus ikhlas. Ciri-cirinya ikhlas, diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya ikhlas. Anda mau ngomong apa lagi? Ikhlas itu ciri-cirinya seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Yang ketiga, saya dapat penghargaan yang berkaitan dengan quote tadi itu. Saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada 250 truk lebih yang bokongnya dilukis gambar saya. Bahkan lebih banyak daripada dari produser Atta Halilintar, Kang Deddy Mulyadi, dan saya. Abang truk. Tapi yang paling menyedihkan satu, mobil TNI sedot WC. Gambarnya Agus Miftah. Quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezekimu. Jadi saya itu sering produksi quote, kenapa? Itu untuk menjawab kritik-kritik sosial. Contoh, dulu para pendosa dihina, dicaci maki. Saya buat quote untuk para pendosa. Maka ada truk, bokongnya gambarnya Gus Miftah, quote-nya untuk para pendosa. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Ketika amalan-amalan atau budaya-budaya dihina, wayang diharamkan, mau dimusnahkan dan lain sebagainya, di situ ada gambarnya Gus Miftah, quote-nya apa dibakrak? Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu gak usah melu. Saya lihat janda saja jadi quote.
lebih baik kamu menikah dengan janda, karena janda itu jujur, sudah tidak perawan lagi, daripada kamu menikah dengan gadis tapi rasa janda. Hidup janda, karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Jelas akang-akang ini kalau nikah dengan janda asik. Nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam berusaha. Nah, maka kalau Anda belum bisa menikah al-insan, menahan diri. Persoalannya adalah, atau pertanyaannya adalah, kenapa disuruh al-insan? Bapak Ibu, manusia itu produk terakhir yang unik. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus gak pernah salah. Kenapa bener terus gak pernah salah? Karena malaikat itu dianugerahi iman, tidak dianugerahi nafsu. Makanya dia bener terus gak pernah salah. Itu artinya apa? Kalau itu menuntut suaminya benar terus gampang, menikahlah dengan malaikat. Apalagi Israfil, itu kosong mah. gak pernah salah. Oh ya, saya di belakang. Tadi depan teman Malaikat. Oke. Kemudian apa? Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis. Ciri-cirinya apa? Kebalikannya malaikat. Kalau malaikat benar terus gak pernah salah, iblis salah terus gak pernah benar. Kenapa? Karena iblis dikasih nafsu tapi tidak dikasih iman. Itu artinya apa? Kalau bapak-bapak punya istri, istrinya salah, terus saya curiga jangan-jangan istrimu iblis. Kenapa orang puasa mulutnya bau? Karena nggak pernah dipanasi. Itu sayur nggak dipanasi bau, nggak nyambung. Kenapa orang puasa mulutnya bau? Karena nggak pernah dinget. Dinget itu bahasa Jawa, bahasa Sundanya apa? Sayur dipanasi, dipanaskan. Berarti kenapa orang puasa mulutnya bau? Karena mulutnya nggak pernah dipanaskan, nggak pernah dihangatin. Gitu. Yang mulut itu mulutnya, maka bau. Maka dikatakan kalau kamu nggak bisa ngomong benar, diam. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya bapak-bapak besok Idul Fitri istrinya minta emas, gampang, diam. Diam. Kalau Kang Deddy punya prinsip, waktu adalah uang. Makanya kalau Kang Deddy ngajak saya, Gus, ayo main. Sorry Kang, nggak punya waktu. Berarti Gus Miftah nggak punya uang. Makanya kalau istri saya minta uang, bah minta uang, saya kasih waktu. Karena waktu adalah uang. Nah, ini butuh al-imsak. Dek, ini baru adzan asar. Kenapa kamu udah buka puasa? Apa dia jawab? Mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya sama. Beleguk sih. Anak saya itu menganeh-aneh pertanyaannya. Saya pulang pengajian ditanya, Abah saya mau tanya, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Wah, kan saya diam nggak jawab. Anak 5 tahun gimana? Dia bilang, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya diam saja. Dia malah ngomong, ya viral nggak bisa jawab. Saya tanya, kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Iya nak, surga anak itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Akhirnya apa? Supaya orang tertarik ibadah di bulan Ramadan, saya tanya di penjara. Makanya al-imsak menahan diri. Nah, caranya bagaimana? Diprovokasi. Orang berbuat baik di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Tapi kalau tadi ayat yang dibaca oleh teman-teman Qori, itu ayat tentang sedekah. Sedekah berkerasnya sama, bahasanya sama, itu boleh. Contohan makian dalam bahasa Sunda apa ya? Apa umpamanya? Hah? Apa? Bukan, bentuknya apa? Kalau orang Jawa kan gancok gitu. Nah, apa? Goblok siap gitu. Lah kalau ada orang maki kita goblok siap, boleh nggak kita balas? Boleh, di luar bulan Ramadan. Goblok siap, siap juga goblok, boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita dimaki goblok tapi dibalas dengan bahasa yang lebih kasar. Umumnya apa kan?
Wah, goblok si anjing. Nah, itu nggak boleh. Tapi di bulan Ramadan kita nggak boleh disuruh jawab ini imun, sorry, aku sedang berpuasa. Dipukul, balas mukul boleh nggak di bulan Ramadan? Boleh, asalkan pukulannya sama, yang dipukul tempatnya sama, pelan dan kerasnya sama. Anda dipukul begini, balas mukul boleh. Yang nggak boleh itu dipukul pakai tangan, Anda balas pakai kaki. Nah itu nggak boleh. Lah di Ramadan kita nggak boleh balas kan? Begitu dipukul orang, pak, kita disuruh jawab, sorry, aku sedang berpuasa. Balasnya kapan? Habis berbuka. Ya enggak. Nah, supaya apa? Supaya sifat kita kayak malaikat. Maka saya mengatakan begini, kalau kamu pengen selamat gampang, tahu caranya kapan menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Segala kebaikan digas, segala keburukan direm. Puasa gas, sholat gas, sedekah gas, mengunjungi janda rem gas. Kepala gaspol rem blong beleguk sih. Maka orang yang mampu dan tahu kapan menggunakan rem dan gas, dia akan mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Terakhir, karena yang paling habis ini katakan tadi ada tari menari. Itu yang paling menarik, bukan masalah ngajinya, menarinya. Takwa itu ciri-cirinya apa? Kang, kalau saya ngaji di kafe itu saya bagi kelompok manusia itu dalam 3 kategori. Hah? Di klub malam. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Lah gimana kalau saya ngaji di klub malam? Itu ya Allah. Saya mau naik panggung, mbak-mbaknya mengajak selfie. Bingung saya, Pak. Naik lihat ke atas, susu ke bawah, paha. Ya Allah gitu. Kan hadisnya kan begini, wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan untukmu. Makanya begitu melihat itu kan harus dipindah, set. Nah saya bingung, set, sini ada susu, sini susu lagi ya. Repot saya, set. Oke, subhanallah, alhamdulillah, innalillah. Saya kalau ngomong sama anak-anak klub malam itu, kategori manusia saya bagi 3. Yang namanya takwa itu kan begini, imtisalu awamirillah wajibinabu nawahi. Yang namanya takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ini yang paling ideal. Tapi kalau kita mau di posisi nomor ini, berat. Itu kelasnya Nabi, kelasnya wali deh, benar terus. Perintah laksanakan, larangan ditinggalkan, ini berat. Maka muncul golongan kedua, siapa? Melaksanakan perintah juga tidak bisa meninggalkan larangan. Sholatnya iya, karaoke-nya ho'oh. Ini namanya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasa kita apa? Amar ma'ruf, nyambi mungkar. Ngurusi rakyat iya, korupsi iya. Nah ini amar ma'ruf, nyambi mungkar. Makanya kalau Kang Deddy ini juga menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya apa? Sidak. Ada orang jualan di pinggir jalan, trotoar, larang. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ketemu mahasiswa ngeyel, hajar. Apa dulu bahasa yang terkenalnya kan? Artinya. Ujung-ujungnya hanya minta bantuan SPP. Makanya ibu-ibu kuncinya satu. Kalau Anda pengen dapat bantuan SPP, ngeyel dulu sama Kang Deddy. Artinya. Nah, yang terakhir yang paling jelek adalah kemaksiatan dan keburukan terus kita lakukan, tapi kebaikan-kebaikan tidak pernah kita jalankan. Ini namanya bosok kuadrat. Maka bulan Ramadan ini mari kita up segala amal baik dan kita tinggalkan semua amal buruk. Insya Allah kita semuanya akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Mungkin begitu Kang Deddy. Cukup ya Bu ya.
Sampai subuh? Ya, silakan. Nanti kita pengajian sampai subuh dengan melihat YouTube masing-masing. Ya. Insya Allah puasa ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang penuh dengan mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama. Seperti malam hari ini saya datang dengan membawa cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setara, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Bersabarlah dengan semua cobaan yang kita hadapi. Kalau Anda masih hidup Anda diselimuti masalah, bersabarlah, berarti Anda masih manusia. Tapi kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan kalau ibu bupati pengen makan onde-onde yang enak, gampang, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Nah, itu paling enak rasanya. Dihitung dulu satu-satu. Terima kasih Kang Dedi, terima kasih Bapak Ibu Subang. Saya harus melanjutkan perjalanan ke Purbalingga. Jadi jadwal saya itu nggak asik kan. Dari Jogja ke Subang, balik ke Purbalingga, besoknya balik ke Jakarta. Jadi begini zigzag. Dari Jakarta balik ke Surabaya, balik lagi ke Jakarta. Tapi semuanya dijalankan dengan ikhlas. Apalagi kalau malam ini Kang Dedi nambahin ikhlas Bang. Saya tidak minta Kang, hanya mengingatkan. Masuk Gus Miftah, bukan masuk Pak Eko Pak. Aman. Terima kasih, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbukalah dengan yang jelek. Kenapa? Karena kalau berbuka dengan yang manis, kasihan kamu yang jelek nggak ada yang ngajak berbuka ya. Berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Maka bahasa orang Sunda, yuk ngabuburit, apa? Ngajak buru-buru merit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Maha Agung Agusti Maha Suci.